المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى وصحبه إن صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering disampaikan oleh para murabbi kita, guru-guru kita, para ulama-ulama kita bahwa kan karunia ataupun nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita ini umat akhir zaman, khususnya yang muslim, yaitu nikmat diberikannya kepada kita seorang utusan, seorang nabi yang merupakan bukan hanya sekedar nabi saja, bukan hanya sekedar rasul saja, tapi sayyidul anbiya'i war mursalin, pimpinannya para nabi dan para utusan. Bukan hanya pimpinannya para nabi dan para utusan, bahkan beliau disebut sebagai asyraful makhluqat, makhluknya Allah yang paling mulia. Di dunia ini kan banyak, jutaan miliaran jumlah makhluk Allah. Yang selain Allah itu ya makhluk namanya. Nah, yang paling mulia dari semua makhluk Allah itu ya kekasih kita ini, baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran sering yang sampaikan, para guru-guru sampaikan bahwa Allah sebutkan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh kalau kita ngaji di madrasah niki, laqad manna ini disebut huruf takkid, ada dua takkid, bahkan di akhirnya lagi ditambah akhirnya dengan nun yang ditasydid, jadi tiga takkidnya. Lam, qad, lam itu huruf takkid, qad itu juga huruf takkid, kemudian lagi ditasydid manna itu takkid lagi, maknanya berlipat-lipat takkidnya. Maknanya apa? Ini memang betul-betul nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah berikan atas siapa? Alal mu'minina, ke atas kita kaum muslimin, kaum mukminin. Apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulah, tatkala Allah telah kirim ke atas kita ini seorang utusan. Apa yang dibawa oleh utusan itu? Mungkin sedikit banyak kita mudzakarah di sini. Mungkin masalah mengenai dalil maulid, atau hal yang kita sudah banyak kita dengarkan ya. Masalah bagaimana dalilnya maulid dan sebagainya sudah banyak disampaikan. Mungkin sedikit kita juga perlu mengkaji apa saja yang dibawa Nabi, kemudian apa saja tanggung jawab kita ini sebagai umatnya. Yang disebutkan dalam Al-Quran yang dibawa oleh para nabi, khususnya Nabi kita baginda Mustafa Muhammad SAW, yang dengan itulah Allah selamatkan kita dalam kesesatan. Yang pertama itu yatlu alaihim ayatina, kemudian yang kedua wa yuzakkihim, kemudian yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini yang dibawa inti risalah yang dibawa oleh setiap para nabi, khususnya Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan
terutusnya Nabi dengan membawa 3 hal tersebut, wa in kanu min qablu labi dhalalim mubin. Tentunya kita ini dulu tidak akan mengenal namanya agama ini. Tentu kita akan berada dalam kesesatan yang sesungguhnya nyata. Bagaimana yang sering saya sampaikan, tidak akan mungkin kita akan bisa mengenal Allah, tidak akan mungkin kita kenal agama, ibadah dan sebagainya. Maka kita bisa kenal itu sebab musababnya, yaitu karena terutusnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada nikmat yang paling tinggi, yang paling besar melebihi terutusnya baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dibawa itu apa? Yatlu alaihim ayatina, yaitu membacakan ayat-ayat kami, menerangkan ayat-ayat kami. Maknanya apa? Mengajarkan pengenalan kepada Allah atas umat-umatnya. Kalau bahasa kita kajiannya apa maksudnya itu? Kajian? Akidah, membacakan, menerangkan tanda-tanda ayat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpikir, merenungkan akan kehebatan makhluk-makhluknya yang begitu luar biasa. Ada yang sangat-sangat indah, ada yang sangat-sangat cantik, ada yang begitu besar, ada yang kecil, ada yang macam-macam. Dengan kita melihat itu semua, kita akan mampu memikirkan bahwa makhluknya aja yang begini luar biasa hebatnya, apalagi yang menciptakan. Itu yang pertama, yaitu para nabi itu membawa risalah tauhid, mengenalkan umatnya kepada pencipta alam semesta, pencipta diri-diri mereka, pencipta alam semesta dan jagat raya ini. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan, termasuk diantaranya ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, pemberi keselamatan, kecuali ilahan ghairuh, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini misi pertamanya para nabi, yaitu mengenalkan kepada umatnya tentang ketuhanan. Ini misi pertama semua para nabi. Semua para nabi tanpa terkecuali. Maka dalam hadis-hadis juga banyak disebutkan. Dan juga dulu dalam kajian akidah itu kan, apa ayatnya itu dalam surah Maryam itu, inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Inni anallah, ini sambilan kita ngulang-ngulang ngaji akidah dulu itu. Ini sesungguhnya aku, aku kata Allah, Allah. Inni anallahu la ilaha illa ana, yang tidak ada sesembahan selain aku. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kenal aku, ketahuilah tentang zat dan diriku dan sifat-sifat dan af'alku. Kemudian baru kamu fa'budni, sembah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan bentuk sesembahan itu diantaranya dengan kamu mengerjakan sholat. Jadi ibadah itu sebenarnya banyak sekali, jangan kita batasi hanya yang seperti ini. Ibadah itu umum, ada yang mahdhah, ada ghairu mahdhah. Kita pergi ke laut cari rezeki yang halal untuk nafkah anak istri kita, untuk biayai anak-anak kita yang belajar. Yang halal itu dianggap ibadah oleh agama. Kasbul halal ibadah. Asalkan caranya benar, yang dicari itu yang halal dengan cara yang baik-baik, tidak dengan cara yang haram. Maka itu nanti ibadah. Kasbul halal ibadatun. Itu yang ghairu mahdhur, dan banyak sekali. Dan juga termasuk begini nih yang jelas, ngaji, sholat, zikir dan sebagainya. Dan puncak inti dari semua amal tersebut adalah
solat. Maka disebut wa aqimi, fa'bud ini sembah aku, wa aqimi solat tadi zikri, tegakkan solat untuk mengingatku. Paham ya? Nah, itu yang dibawa oleh para nabi itu, mengenalkan umat kepada Allah. Kalau istilah ilmu disiplin ilmunya itu disebut sebagai ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Tauhid menguatkan keimanan kepada Allah. Nah, ini pun dipraktekkan oleh Nabi selama berapa tahun Nabi menguatkan kekuatan imannya para sahabat. Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun Nabi, belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, apalagi puasa, haji. Masalah keimanan terus, keimanan sampai 13 tahun masa kenabian Nabi, beliau dimi'rajkan. Barulah seberapa bulan sebelum beliau hijrah ke Madinah, baru beliau dimi'rajkan. Karena di Mi'raj itu sudah diturunkan perintah pertama kali yang namanya ibadah, yaitu perintah sholat. Zakat kapan? Ketika Nabi sudah di Madinah, sudah hampir 1 tahun di Madinah, baru turun perintah zakat. Apalagi haji dan sebagainya. Paham ya? Nah, maka itulah kenapa akidah lebih utama perlu ditanamkan, karena itu asas. Makanya dikatakan sebagai ilmu usuluddin, pondasi asas agama yang harus kuat. Inna di'amatal baiti asasuhu wa inna di'amatad din ma'rifatullah, mengenal Allah. Setiap bangunan itu punya asas pondasi, dan pondasinya agama ini yaitu kuatnya hubungan dengan, keyakinan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Sebenarnya tertibnya seperti ini: akidah, tazkiyah, baru amal. Sebagaimana gelas. Gelas ini ibaratnya, gelas ini belum kita isi nih. Gelas ini ibaratnya akidahnya. Gelasnya harus kuat nahan air panas, kuat nahan air dingin. Botol lah gitu, botol harus kuat nahan panas, harus kuat nahan dingin. Kalau sudah kuat nahan panas, nahan dingin, apa langsung kita masukkan air di dalamnya? Langsung enggak? Ya wahara wadahna tekembek dulu, persik dulu. Wah, tahu tuh wahara kuat kokoh nih, kayaknya kena panas dingin tidak masalah, langsung diterlep. Aku lihat tuh kuman penyakit nih, bahaya deh. Lamun dia namna dakak na madu wisina, dakak na apa saya mai dakak na wahara wadah na lagu dia dalam nih, wah persik lumutan luwe temak tinem, malah jadi mudor. Maka urutannya itu, kemudian yang kedua wa yuzakki, dan membersihkan mereka. Sebagaimana wadah itu, mesti sebelum kita masukkan air yang mau kita minum, selepas ada wadahnya kuat, baru kita bersihkan wadah-wadah itu, bersihkan dari kotoran, dari kuman, dari virus, dari penyakit. Begitulah. Makanya dalam istilah yang sering kita bahaskan di kajian hikam itu ada istilah takhalli, tahalli, dan tajalli. Jadi seperti itu. Wa yuzakkihim, dan mensucikan, membersihkan mereka. Maka para sahabat itu disatukan itu antara tauhid dengan tazkiyah itu. Ketika datang syariat itu, langsung sahabat itu menerima dengan lapang dada, dengan semangat, dengan siap berkorban untuk itu, karena sudah kuat dan wadahnya bersih, sehingga setiap nasihat Nabi datang itu langsung masuk ke hati sahabat itu, langsung dibuat jadi amal. Nah, bukan dipikir-pikir, nah. Makanya dalam Al-Quran kan, innama kana qaulal mu'min idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sahabat dulu itu nih, dikhitabnya ke sahabat ini, ayat ini. Sesungguhnya kalamnya, ucapannya orang-orang mukmin itu dahulu itu, para sahabat itu, ketika mereka diseru oleh Allah dan Rasulnya,
tidak ada yang terkeluar dari lisan mereka kecuali ayyaqulu sami'na wa ata'na. Dek pikir-pikir jeruk ala masalah dek ini heran dek ini marah-marah itu lah kan. Sahabat itu tidak langsung diterima berat ringannya diterima langsung. Maka ketika datang perintah Khomer, ketika malam itu turun perintah Khomer, pagi itu Madinah itu banjir Khomer. Itu para sahabat langsung ditinggalkan. Coba sidang agama yang perintahkan dia Khomer rokok. Bonde dia kata pindah tinggalkan rokok, jawabkah daripada rokok. Langsung pada bergelepak. Dia terbau karena itu dia posisi merasa sahabat. Gimana sahabat itu dulu senangnya dengan Khomer itu. Tanpa Khomer mereka nggak bisa hidup. Lebih senang Khomer ketimbang makanan, ketimbang wanita mereka itu. Jadi dan ajibnya mereka itu tangkak Khomer mereka itu kepala manusia. Tengkorak otak manusia jadi ya namanya itu Khomer penuh di rumah mereka itu Khomer. Ketika turun perintah Khomer, besok paginya sudah banjir ditumpahkan semua oleh para sahabat. Ndek nak mikir-mikir dulu, dia harus latihan dulu sekecet-kecet dan tertinggalkan ndek sahabat ndek. Kenapa? Itu di samping keyakinannya kuat dan memang langsung ditarbiyah, disucikan, wa yuzakkihim. Sahabat itu ketika masuk Islam langsung ditarbiyah, beberapa saat ditarbiyah dengan Nabi, dikajarkan sampai mereka siap berkorban apa yang mereka miliki. Coba mereka disuruh hijrah ke Madinah, tinggalkan orang tua mereka, tinggalkan harta mereka, tinggalkan rumah kebun mereka. Kita kan aduh bergembira nasib. Sahabat langsung tinggalkan ke Madinah itu. Abdurrahman bin Auf yang berapa hektaran tanahnya di Mekah itu ditinggalkan, tambah ditinggalkan sedikit pun karena perintah Nabi itu. Karena mereka dibarengi antara akidah dengan tazkiyahnya itu bareng, sehingga datang seruan-seruan agama itu langsung sami'na wa ata'na. Lamun itu kan deh akidah, kemudian syariat. Sehingga tazkiyah kemudian pun teman-teman ngaji sehingga apa sesuai cocok supaya tak sabaran-baran bareh dulu. Ngenon dek tadi ngenon dek. Nah lapo anda mesti ngenon karena apa ya, memang seperti itu kita, memang seperti itu. Jadi yang kedua yaitu wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa usaha terus menjaga kesucian dirinya, kesucian hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang membiarkan kotor hatinya. Insyaallah ya, kita usahakan lamun bau jadi dengan setiap saat itu pikirkan hati kita, insyaallah zahir batin kita akan sehat. Insyaallah ya. Ya, karena penyakit sumbernya dari hatimu, penyakit apa saja. Jikalau hati kita ini sudah resah dan itu berpengaruh kepada kesehatan kita, maka jaga-jaga hati, bersihkan hati. Nah kemudian yang ketiga yaitu baru yatlu alaihim, baru diajarkan Al-Quran, hadis, diajarkan oleh Nabi. Maka ketika diajarkan, mereka semua menerima, langsung mengamalkan apapun yang diarahkan oleh baginda Nabi, mau berat mau ringannya dikerjakan oleh para sahabat. Inilah misi inti dari para nabi itu, membawa syariat, kemudian membawa akidah, kemudian membawa tazkiyah atau akhlak atau tasawuf. Paham ya? Nah, ini makanya kita ya, inti ikatan Islam itu, inti pondasi dalam Islam itu ya tiga ini sudah. Ini tiga ini yang sering kita gaji ini, akidah, fikih sama tasawuf. Inilah intinya di sini. Akidah, kemudian syariat, kemudian tasawuf atau ihsan atau tazkiyah atau akhlak. Itu saja intinya dalam agama. Maka kalau ini kita bisa tanamkan, sempurna kita punya beragama.
bagus hubungan kita dengan Allah, keyakinan kita sempurna dengan Allah, kemudian bagus amalan kita, dan hati kita juga bagus. Adalah ini yang kita usahakan, yang perlu kita kaji, insyaallah ya. Nah, kemudian juga perlu ini yang kita ketahui juga, tanggung jawab kita kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas besarnya jasa beliau kepada kita. Kan Nabi ini Allah, Nabi yang paling banyak jasanya kepada kita, yang asbab beliau lah kita kenal namanya segala-galanya ini, khususnya yang dengan kaitan tentang akidah kita, kenal kita dengan pencipta kita, pencipta alam semesta ini. Maka minimal disebutkan dalam kitab Tiba Ad-Diyaul Lami' niki, minimal ada 4 kita punya kewajiban, tanggung jawab atas jasa besarnya Nabi kepada kita itu. Yang pertama babihubbih, yaitu mencintai beliau. Wajib kita mencintai beliau. Kenapa? Karena memang itu juga perintah Allah. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu sangat lebih diutamakan atas orang-orang mukmin min anfusihim, atas diri mereka. Jadi Nabi itu harus kita nomor satukan sampai terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Di samping itu perintah Allah yang memang yang layak kita utamakan selepas Allah ya Nabi Muhammad itu. Kenapa? Jasanya sudah nggak bisa terhitung kepada kita umatnya ini. Saking besar jasa pengorbanan beliau kepada kita. Dekman doan terlahir le dunia ini, wah lelah terpikiran si Rasulullah, wah lelah doaan tetangisan si baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Allah katakan an-nabi wa awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih sangat kamu utamakan hai orang-orang mukmin min anfusihim, daripada diri-diri mereka. Maka Nabi itu digelari bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang mukmin itu sangat-sangat kasih sayang Nabi kita itu. Coba ketika beliau mulai awal mengenal atau diperintahkan untuk membawa risalah agama, mulai saat itu beliau tidak pernah tenang hidupnya. Hari-hari risau pikir bagaimana keselamatan umatnya semua, sampai hari kiamat ini bagaimana selamat. Sampai sering beliau ini tidak pernah yang namanya kelihatan selalu dalam keadaan sedih. Beliau ini sedih memikirkan umat, sampai disebutkan dalam satu riwayat pernah beliau itu merenung duduk di Ka'bah nih, di Ka'bah, di antara Hajar Aswad sama Multazam. Kan Hajar Aswad itu kan bagian Ka'bah itu tempatnya, yang Multazam itu di sininya pintu Ka'bah itu. Nah, di sini Multazam, di pintu Ka'bah sedikit nanti ada namanya apa tadi saya bilang, Multazam. Di sini Hajar Aswad, di pintu Ka'bah itu, nah di sini ada Multazam. Nah di antara Multazam dengan ini makbul doa. Di Nabi duduk di situ merenung Nabi. Maka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan, wahai Jibril, coba kau turun, kau tanyakan kepada Muhammad itu kok bisa susah, dia kenapa itu. Sementara Allah tahu apa yang dirasakan dalam hati Nabi itu, tapi Allah tetap perintahkan, kamu tengok, tanyakan kepada Muhammad apa yang dia pikirkan. Jibril itu menyampaikan, ya Rasulullah, ada salam dari Tuhanmu, katanya kenapa engkau kelihatan sedih, apa yang kau pikirkan, katanya. Maka maka turun firman Allah Subhanahu wa taala. Turun firman Allah yang bunyinya inna fatahna laka fatham mubina. Ya Rasulullah, mungkin Tuhan ini sedang sedih memikirkan perjuangan Tuhan yang dari segala segi hambatan, dari keluarga, dari teman, dari masyarakat, dihadang terus perjuangan Nabi, sehingga beliau sedih mau ngapain. Sampai sebagian sahabat yang banyak sudah terbunuh, tersiksa di situ, terusir, dicambuk, ada yang ditawan. Maka Nabi sedih, "Hai Rasulullah, jangan kau sedih atas perjuanganmu ini. Allah telah berjanji akan selalu memenangkan ini risalah yang kamu bawa ini.
Allah telah berpesan nih, firman Allah ini turun, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami Allah akan selalu memberikan kemenangan atas agamamu ini, cepat atau lambatnya. Maka Rasulullah senang mendengar itu. Alhamdulillah, setengah gundah gulana beliau terobati. Itu pasti sudah janji Allah, agama tetap akan berjaya sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kemudian Jibril naik lagi, sampai satu tempat Rasulullah pun masih dalam keadaan sedih. Maka Allah katakan, Jibril, coba turun lagi, tanyakan Muhammad itu kok masih juga dia sedih itu. Apa yang dia sedihkan itu? Kan sudah dia. Nah, Allah sebenarnya tahu. Turun lagi Jibril, tanyakan, hai kekasihku Muhammad, kenapa engkau begitu sedih lagi? Kan barusan Allah berikan atas agama perjuanganmu akan dimenangkan terus oleh Allah. Apakah aku sedihkan dirimu? Maka turun lagi ayat lanjutan dari ayat tadi itu. Ini ada firman juga, pesan daripada Allah, jangan kau sedih mengenai keadaan dirimu. Allah telah berjanji, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Hai Muhammad, hai kekasihku, Allah telah berjanji akan mengampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Tidak hanya itu, wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan pasti Allah akan sempurnakan semua nikmatnya kepadamu, wa yahdiyaka siratam mustaqimah, dan Allah akan senantiasa beri petunjuk engkau ke jalan yang lurus, tidak akan mungkin tersesat, kata Jibril. Senang Rasulullah. Ketika Jibril naik, sedih lagi Rasulullah. Kok masih sedih? Sedih, kenapa sedih? Turun lagi, tanyakan lagi itu, kok dia sedih? Turun lagi Jibril, ya Rasulullah, kenapa Tuhan masih sedih? Kan sudahlah diberikan begitu banyak nikmat karunia daripada Allah atas agama yang kau perjuangkan, atas diri engkau. Maka Nabi menjawab dengan sedih, sambil sedih beliau mengatakan, kalau tadi kan untuk agama, dan yang kedua ini untukku, mana untuk umatku, katanya, mana untuk umatku. Jadi yang dipikirin itu kita ini, mana untuk umatku. Beliau itu kalau urusan beli diri beliau itu enggak terlalu dipentingkan, yang dipentingkan sangat urusan masalah umatnya. Maka Jibril sekejap sowan kepada Allah, maka ya Rob, kekasihmu Muhammad risau mengenai keadaan umatnya, itu yang sangat dia sedihkan. Maka Jibril turun dengan membawa satu ayat pertengahan surat Ad-Duha itu, ya Rasulullah, Allah berpesan tidak akan menyusahkan engkau mengenai masalah urusan umatmu. Ini pesan daripada Allah, bunyinya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Yang artinya itu, Allah pasti akan memberikan apa saja yang kau mau sampai kamu ridho, sampai kamu puas. Maka di saat itu sangat-sangat senang, gembira, tidak pernah kelihatan gembira itu Rasulullah itu, walaupun suasana masih suasana genting di saat itu. Gembira, senang hati beliau karena mendengar ayat itu, dan itu pasti, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan apa yang kamu mau sampai kamu ridho, puas. Maka Nabi katakan, aku tidak akan pernah puas, aku tidak akan pernah ridho selagi masih ada satu umatku berada di neraka. Itu Rasulullah itu. Aku tidak akan puas, tidak akan ridho selagi ada satu umatku masih di dalam neraka. Itu Rasulullah itu. Maka pantas memang kita cinta karena jasanya. Sampai beliau bersumpah, wallahi inni la arhamakum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum. Demi Allah, aku ini Muhammad, orang yang paling sayang sangat kepada kalian wahai umatku, melebihi sayangnya abaikum lakum, daripada sayangnya kedua orang tua kalian kepada kalian. Coba kita punya orang tua kan, dari kecil kita dimomong, kita diusahakan,
sakit diobati, lapar dikasih makan, mati-matian kita dibela, dididik, diasuh, diasih oleh orang tua kita, bahkan sampai besar dewasa pun masih kita diurus oleh orang tua kita. Tapi Nabi sabdakan, masih besar demi Allah kasih sayangku kepada kedua orang tua kalian, kepada kalian. Wa min rahmati anfusikum lakum, bahkan dari sayangnya dirimu ke dirimu sendiri itu masih besar kasih sayangku. Nah, bagaimana sayang itu diri itu, Mbak? Dia tebang diri itu susah, dia tebang diri itu kelaparan, dia tebang diri itu macam pokoknya milik sehat doang. Nah, Nabi lebih lagi sayangnya ketimbang kita ini sayang kepada diri kita. Nah, bagaimana Rasulullah itu? Maka pantas beliau itu orang yang paling pertama yang harus memang kita cintai selepas Allah melebihi diri kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman kalian sebelum aku lebih kalian cintai daripada kedua orang tua kalian, kepada anak istri kalian, daripada semua manusia. Aku lebih yang harus kamu utamakan. Umar dulu pernah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintai Tuhan melebihi aku cinta kepada kedua orang tuaku. Maka Rasulullah jawab, lama ya Umar, belum kamu beriman sesungguhnya. Terus gimana Rasulullah? Ya kalau begitu Rasulullah, aku lebih mencintai engkau ketimbang aku mencintai anak dan istriku. Nah, beliau katakan, lama ya Umar, belum kamu sempurna keimananmu. Terus gimana Rasulullah? Belum pokoknya. Maka Umar katakan, ya kita Rasulullah, aku lebih mencintai engkau ketimbang diriku sendiri. Al-an, baru sekarang sempurna keimanan. Paham ya? Nah, jadi Nabi itu harus kita utamakan, insyaallah. Lebih dari diri kita sendiri loh. Bagaimana ayo sayangnya kita kepada diri kita itu Nabi lebih untuk kita utamakan, insyaallah. Nah, ini beroda bahasa kayak ini masih kan kita dulu. Insyaallah mulut jemaah nih. Mulut yang akan datang kita bahas. Jadi intinya begitu ya, insyaallah ya, wajib. Nah, jadi kita tanamkan rasa mahabbah cinta kita kepada beliau. Masih ada 3 lagi, yang kedua kita singkat saja. Yang kedua yaitu wa bi dzikrih, banyak-banyak menyebutnya, bersolawat kepadanya. Kemudian yang ketiga wa bi nasrih, kemudian banyak membantu perjuangan beliau. Kemudian yang keempat tauqir, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira litu'minu billah wa tu'azziruhu, menolong beliau, agama beliau, wa tuwaqqiruh, dan memuliakan beliau. Ini disebutkan dalam kitab Ad-Diya'ul Lami. 4 tanggung jawab kita ini yang perlu kita tunaikan ke hadas yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW atas besarnya jasa dan pengorbanan beliau, insyaallah ya. Nah, maka minimal nih masuk maulid nih harus ada pentingkatan. Minimal meningkat baca sholawat kita, insyaallah deh. Minimal ada saat meningkat, mungkin namun saat lain mungkin sholawat kita harus Kenapa meningkat? Karena sholawat ini luar biasa nih. Syekh Abdul Qadir Jilani beliau mengatakan, kalau kamu mau tengok bagaimana besarnya cintanya Allah kepadamu, caranya kamu tengok betapa cintanya kamu kepada Rasulullah. Syekh Abdul Qadir ini kan habaib masih beliau nih. Jarul bapak beliau Al-Husaini, jarul ibu beliau Al-Hasani. Beliau katakan, kalau kamu mau tengok besar bagaimana takaran cinta Allah kepadamu, tengok bagaimana besar cintamu kepada Rasulullah. Kemudian kalau kamu mau tengok berapa takaran cintamu kepada Rasulullah, itu tengok berapa banyak baca salawatmu kepada beliau. Takarannya itu berapa banyak. Namun sikit dua ya memang dia ada cinta aja ke Rasulullah no. Cuman ngeraos doang. Lalu masih sikit dua tu, apalagi pas sembahyang doang. Udah tidak ngaku sudah. Karena bukti cinta itu menyebut. Dalam kaul yang lain juga beliau mengatakan, jangan pernah kamu menjadikan atau menganggap bahwa salawat yang kamu baca jadi beban. Jangan pernah. Kamu harus memahami bahwa salawat yang kamu baca inilah yang akan meringankan beban-beban. Karena kita kan baca salawat Allah 1000 ya Allah. Coba dipraktekkan 1000 sekali, ringan beban itu. Jangan kamu pernah menganggap bacaan salawat ini sebagai beban. Allah bersalawat, nah, itulah sebenarnya menjadi peringan beban-beban kehidupan kita di dunia ini. Peringan beban kita, insyaallah ya.
Nah, makanya arahkan keluarga orang tua, arahkan diri kita, anak istri kita untuk senantiasa membaca salawat. Yang paling besar yang kita harapkan dari salawatnya apa? Yaitu syafaat beliau nanti. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum aliyya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku dari umatku ini kalau hari kiamat siapa? Bukan orang yang ahli Quran, ahli zikir, ahli bukan siapa? Ini sendiri Nabi sampaikan, bukan tiang ini. Aktsarukum alayya solatan, orang yang banyak membaca solawat. Kadang-kadang manteng aku cinta jok Nabi lamun masih terberat lisan terbaca solawat. Insyaallah ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji ini, muzakarah kita ini bermanfaat sehingga menjadi sebab tambahnya rasa mahabbah kita kepada kekasih kita yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana mutaqin nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita tetap membaca selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.